Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin bil dhalimin wa arijna min bainihim salimin wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwarta al-ardha bi nuri syams abadan bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ya man huwa fi 'uluwi ya man huwa fi 'ilmihi ya man huwa fi fa'lihi ya man huwa fi Allahumma rzuqni fahman wa ilhaman malaikatin rabbi zidni warzuqni fahman bi rahmatika ya Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca surat Az-Zumar ayat 64 sampai ayat 66. 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن
minasyakirin. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ul dengan huruf qa, karena kalau tidak pas membaca ul diganti dengan kaf kul, maka maknanya berubah jauh. Kalau ul artinya katakanlah, kalau kul makanlah. Jadi kul mah odah, kul mah odah. Ul katakanlah diambil dari fi'il madi menurut ulama nahwu Kufah, karena sumber kata, asal kata menurut ulama nahwu Kufah adalah fi'il madi, diambil dari kola yaqulu qawlan. Tapi kalau menurut ulama nahwu Basrah, asal kata itu adalah masdar dari qaulan. Jadi dari qaulan kalau menurut ulama nahwu Basrah. Tapi kalau menurut ulama Kufah berasal dari qala. Jadi kul adalah bentuk kata kerja perintah yang biasa disebut fi'lu amrin, fi'il amar. Kul katakanlah, ul afa ghairallahi, a hamzah itu istifham, apakah. Kalau diterjemahkan secara lafziyah, apakah ghairallahi, selain Allah, ta'muruni, kalian menyuruh aku, a'budu, agar aku beribadah. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tapi kalau diterjemahkan dengan susunan bahasa yang dengan mudah kita dapat memahaminya, katakanlah, apakah kalian menyuruh aku beribadah kepada selain Allah? Itu terjemah yang bisa dipahami, yang dengan mudah bisa dipahami. Kalau terjemah per kata, per lafaz, katakanlah, apakah selain Allah kalian menyuruh aku, a'budu, aku beribadah. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tapi kalau menggunakan terjemah dengan susunan bahasa yang dengan mudah kita dapat memahaminya, katakanlah, apakah kalian menyuruh aku beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang jahil. Paratoskeun macana kalayan maratoskeun tajwid sareng makhorijul huruf. Ul afa sanes apa, afa ghairo sanes ghairo, mayunan lafzul jalalah. Ul afa ghairallahi, dibaca afa ghairallahi, berarti tafkhim lafzul jalalah. Lafzul jalalah adalah lafaz yang menunjukkan keagungan. Afa ghairallahi, tidak ada lafzul jalalah selain lafaz Allah. Tetapi nama Muhammad disandingkan dengan lafzul jalalah. Di tiang aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disandingkannya nama Muhammad SAW dengan lafzul jalalah menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Adam berdoa,
di dalam doanya bertawassul dengan nama Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin, kedua Nabi Adam. Allahumma bihaqqi Muhammadin. Wahai Allah, dengan keagungan, kemuliaan Muhammad, ighfirli, ampunilah dosaku. Nabi Adam ditanya oleh Allah, wahai Adam, mengapa kamu menyebut Muhammad? Menyebut nama Muhammad padahal aku belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab, pada waktu Engkau ya Allah menciptakan aku dan memasukkan ruh ke badan aku menadahkan muka ke atas. Jelas kelihatan di tiang aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah engkau menyertakan nama Muhammad dengan namamu, melainkan karena Muhammad adalah kekasihmu. Kumasaur Allah sodaqta, benar wahai Adam, Muhammad adalah kekasih. Karena lafzul jalalah adalah lafaz yang menunjukkan keagungan. Ketika disandingkan dengan lafzul jalalah maka menunjukkan kemuliaan. Seperti Abdullah, hamba Allah. Berbeda kalau disandingkan dengan nama lain. Abdul Jah, Abdul Mal, Abdul Sawah. Hamba sawah menunggu seruk di sawah. Abdul Dukan, hamba toko cicing di toko. Panggilan sholat tedunan. Itu menunjukkan kehinaan karena disandingkan dengan nama selain Allah. Katakanlah, afa ghairallahi ta'muruni. Mad tobi'i bertemu huruf bertasydid, maka mad seperti ini dinamakan mad lazim musaqqal. Kilmi sama dengan walad dhalin. Do itu madnya, kemudian lam bertasdid, mad lazim musaqqal. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Seperti itu, mad lazim musaqqal. A'budu fi'il mudhari'. Abada ya'budu diganti huruf mudhari'nya dengan hamzah menunjukkan saya. Ana a'budu itu sama dengan ana a'budu, aku menyembah. Ayyuhal jahilun disesuaikan nida dengan munada, yang dipanggil munada, ayyuha panggilan. Karena yang dipanggilnya adalah jenis muzakkar, maka panggilannya juga ayyuha. Tapi kalau muannas misalkan jahilat, maka tidak menggunakan lafaz ayyuha tapi ayyatuha. Ayyatuhal jahilat misalkan. Seperti di dalam Al-Qur'an ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak ya ayyuha. Mengapa an-nafsu walaupun di ayat dalam ayat an-nafsu itu tidak kelihatan muannas karena tidak ada tamarmutoh, tapi nafsu itu termasuk muannas majazi. Upami ibu-ibu unggul teh bapak-bapak terus nu nyarios teh ayyuhal hadirun lepat, ayyuhal hadirat misalkan istri, leres hadirat nama da istri wungkul, tapi eta huruf nidana lepat ulah ayyuha ayyatuhal hadirat.
Kumaha mun campur sapertos kieu nganggo ayu Pak ari campur. Sok sanaos pamagatna langkung saeutik tibatan istri. Ayyuhal jahilun isim fa'il tina jahilun tamih wawu nun jahilun jamakna nu kitu disebutna jamak muzakkar salim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillahi fa'bud wa kum minasy syakirin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Qul katakanlah afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahil. Apakah kamu memerintah kepadaku beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Lafadz ghaira mansubun. Lafadz ghaira yang ada pada ayat afa ghaira mansubun dinasabkan. Dinasabkannya bi'abudu dengan lafadz a'budu. Kalau dinasabkan dengan a'budu berarti kedudukannya ghaira itu jadi maf'ul bih. Al-ma'mul li ta'muruni menjadi ma'mul dari lafadz ta'muruni, memerintahkan aku dan memerintah aku, memerintah naon aku beribadah berarti ma'mul dari ta'muruni. Bitakdiri an dengan memperkirakan adanya an sebelum ta'muruni. Jadi diperkirakan sebelum ta'muruni itu ada an ta'muruni. Membaca ta'muruni binunin wahidatin dan wa binunaini. Jadi ada dua cara membaca ta'muruni itu dengan satu nun. Dengan satu nun ya yang ada di ayat ini ta'muruni satu nun. Tapi juga dengan binunaini dengan dua nun. Kalau dengan dua nun ta'murunani. Bi'idghamin wa fakin dengan diidghamkan dan tidak diidghamkan. Yang mana yang diidghamkan? Ta'muruni. Mana yang tidak diidghamkan? Ta'murunani. Wihandi. Qul katakanlah apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kamu menyuruh aku beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Ghaira mansubun. Lafadz ghaira dinasabkan.
bi'a'budu dengan lafad a'budu dinasabkeunana goyrote dengan lafad a'budu. Jadi sebagai maf'ul, a'budu fi'il dan fa'il, goyro jadi maf'ul maka dinasabkan teh dibaca ro eta goyro eta dinasabkan. Al ma'mulu li ta'muruni dan a'budu ini jadi ma'mul bagi lafad li ta'muruni. Ditakdiri an dengan memperkirakan adanya an sebelum ta'muruni. An ta'muruni. Jadi diperkirakan ada an. Membaca ta'muruni binunin wahidatin wa binunaini. Membaca ta'muruni yang pertama dengan satu nun ta'muruni wa binunaini dan dengan dua nun ta'murunani kalau dengan dua nun. Biidghamin wa fakin diidghamkan dan tanpa diidghamkan. Kalau diidghamkan ta'muruni, nah idghamkan. Wa fakin dan dibebaskan artinya tidak diidghamkan. Ta'murunani. Walaqad uhiya dan sungguh telah diwahyukan ilaika kepadamu wa ilal ladzina min qablika dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Yakni wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. La in asyrakta jika kamu mempersekutukan Allah ya Muhammadu wahai Muhammad fardhon umpamanya seumpamanya layah batonna fardhon itu kalimat perumpamaan atau kalimat pengandaian andai gitu. La in asyrakta sungguh jika kamu mempersekutukan Allah ya Muhammadu wahai Muhammad fardhon umpamanya la yahbatonna amaluka niscaya akan hapus amaluka amalmu wala takunanna minal khosirin dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi amal yang dilakukan sekian tahun kemudian melakukan kemusyrikan, amal soleh yang dilakukan sekian puluh tahun hapus. Misalkan setelah sekian tahun kemudian syirik, setelah syirik dia sadar bertauhid lagi membaca 2 kalimat syahadat, maka amal soleh yang dilakukan sebelum syirik hapus. Jadi berangkat dari nol deui. Masih bagus dibandingkan dengan seseorang melakukan kemusyrikan dan tidak kembali kepada tauhid sampai meninggal. Eta mah moal dimaaf, artinya tidak akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, kekal menjadi penghuni neraka. La in asyrakta sungguh jika kamu mempersekutukan Allah ya Muhammad wahai Muhammad fardhon umpamanya la yahbatonna amaluka niscaya akan hapus amalmu wala takunanna minal khosirin dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Upami hiji jalma ngalakukeun syirik
maka keluar tina Islam. Yang dimaksud adalah syirik besar. Karena syirik itu ada dua macam, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik dalam akidah, ada syirik dalam amal. Disebut syirik besar itu syirik jali, dan syirik kecil disebut syirik khafi. Jadi syirik itu ada syirik akbar, syirik dina i'tiqadi, yaitu percaya bahwa ada ilah selain Allah. Kemudian percaya bahwa Allah mempunyai anak. Kemudian menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Itu termasuk syirik akbar. Seseorang yang melakukan syirik akbar keluar dari Islam. Tidak harus menunggu sekian bulan, sekian tahun. Saat itu juga sudah keluar dari Islam. Seperti mana syirik akbar tadi, percaya ada ilah selain Allah, percaya bahwa Allah mempunyai anak, beribadah dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Hati-hati, bisa minta tulung ka Nyi Roro Kidul, minta tulung kanu ngageugeul dina hanapeun tangkal caring, minta tulung ka Mbah Jugo, Mbah Jamroh. Saat itu juga keluar dari Islam. Mengapa? Karena syirik akbar termasuk dosa yang teramat besar. Syirik i'tiqadi, syirik dalam keyakinan ini disebut syirik akbar, syirik besar. Mengapa dikatakan besar? Karena resikonya, konsekuensinya besar, harus keluar dari Islam. Disebut juga syirik jali, ari jali itu jelas. Jadi tidak usah berpikir lama ketika seseorang melihat ada orang yang sedang menyembah kayu, munjung karena kayu, maka jelas perbuatan itu adalah perbuatan syirik, maka disebut syirik jali. Yang kedua syirik amali, syirik dalam amal. Syirik amal ini disebut syirik asghar, syirik kecil, dan disebut juga syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang termasuk syirik dalam amal ini apa? Riya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Qila wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ar-riya, riya. Termasuk syirik kecil. Pertanyaannya, apakah konsekuensi dari syirik kecil ini sama dengan melakukan syirik besar? Tidak. Jadi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak. Tetapi ketika seseorang melakukan amal, dalam hatinya ada riya, maka amalnya mardud, tidak akan diterima oleh Allah. Mardud, tidak akan diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman terkadang bertambah, kadang berkurang. Iman itu kadang lintuh, kadang begung. Iman teh kadang kanal, kadang ipis, kadang kuat, kadang lemah. Kapan iman kuat? Ketika iman didukung dengan amal. Amal yang mana? Amal yang diterima. Sementara orang yang amalnya disertai dengan syirik kecil, riya, amalnya tidak diterima, maka imannya tidak akan kuat.
tidak akan tumbuh dengan subur karena tidak ada yang menyuburkan. Tidak ada yang menyuburkan iman itu karena amalnya kan tidak diterima. Jadi sami ada bahaya nama mung ente langsung gitu. Pelan-pelan imannya akan rusak juga. Tapi kalau syirik besar tadi saat itu juga rusak imannya, keluar dari Islam. Sallallahu la yahbatanna amalu. Niscaya akan hapus amalmu. Hati-hati soal syirik. Anu nyerempet karena syirik kedah ditebihan. Pangangguran, iseng, macaan buku paririmon. Ulah iseng. Sirik. Oh, neta syirik. Sanes nyerempet karena syirik agung. Nyerempet itu gitu. Penyahuanan itu dah. Lantas dasaket sareng toko kitab Eman kapungkul almarhum ini. Kudu di pasar lama. Caket. Aya buku ada tarimo. Kalau nu kieu teh teu pantes. Ini cakap toko kitab aya nu kieu aya paririmo di toko kitab. Ya cenah pangangguran itu. Teu cenah teu disengaja ya cenah. Eta we cenah pangangguran ngarah bati. Lah. Atau bertanya kepada paranormal. Tekadana naroskeun ka jalmi anu dianggapna pinter, pedah iicalan naroskeun. Abdi icalan. Mun ditanya teh mun asa bangga ditanya turun pura-pura. Kebelah wetan cenah. Tuh kebelah wet. Aya teh nya kepanggih di Banjar tuh nyaan beneran eta mah. Ulah. Antara nyerempet karena kemusyrikan, ulah katanya kan ulah tos lah. Yang petunjuknya kalau singkat penak dari itu tah. Ulah pangangguran teh hal-hal anu nyerempet eta teh bisa nyeret urang teh nyeret karena kemusyrikan. Harus seperti itu upaya kita dalam rangka menjaga akidah shahihah. Agar kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Kalau sudah terjerumus kepada kemusyrikan, maka iman kita rusak. Kalau dia jadikan alat nggak apa-apa, alat pengobatan. Nah, nggak tuh. Ruqyah boleh. Dan Nabi gengar ruqyah. Ayat doa gini. A'udzu bikalimatillahi tammah. Itu ada ayat ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ayat ruqyah itu. Tapi ruqyah mun ruqyahna kedah ruqyah sumberna tina Quran, tina hadis gitu. Ulah ruqyah sumberna tina jangjawokan. Kaliung kasiput ruqyah jangjawokan. Nun anu ngageugeuh di Cikalong mugi hadir. Ieu hamba nuju kararepet. Nah, eta sapertos kitu. Layah batonna amalu. Niscaya akan hapus amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Balillah, karena itu balillah wahdah, karena itu hanya kepada Allah. Fa'bud, kamu sembah.
wa kum minasyakirin, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. In'amahu alaik, nikmat Allah kepadamu, agar kamu hendaklah kamu termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslim bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, pemintar jamaah perlafziah, katakanlah, apakah ghairallah selain Allah, ta'muruni kalian menyuruh aku, a'budu beribadah, ayyuhal jahilun wahai orang-orang jahil. Nah, tapi kalau kita menggunakan terjemah dengan susunan kalimat yang dapat dengan mudah kita bisa memahaminya adalah qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kamu menyuruh aku beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Yani qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, atamurunani, apakah kalian menyuruh aku an a'buda ghairallah, agar aku beribadah kepada selain Allah, ba'da sutu'il ayati wad dalaili, setelah jelas ayat-ayat dan jelas dalil-dalilnya, ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan keesaannya, yang menunjukkan keesaan Allah. Ya ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Jahil teh bodoh. Namun bahasa diurang mah, hei zaman-zaman nu jauh ke bedug gitu. Hei zaman-zaman nu barodo nu jauh ke bedug. Sabab da ai bodoh pengotona mungkin pintar. Komo kana artos mah pintar. Apa? Qul apa ghairallahi ta'muruni, jadi bodoh dina beneran gitu. Mau isok disebat jauh ke bedug. Nah jadi bedug ketemu loh. Bedug teh aya hubunganna jeung masjid. Ari masjid teh salat, karena memang agama mah cirina salat kitu paling utama. Amal yang paling utama dalam agama Islam adalah salat. Jadi sepuh sok nyebatkeun si jauh ke bedug. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kamu menyuruh aku untuk beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang jahil? Yakni qul ya Muhammadu atamurunani an a'buda ghairallahi ba'da sutu'il ayati wad dalaili ala wahdaniyatihi. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian menyuruh aku agar aku beribadah kepada selain Allah setelah jelas ayat-ayat dan jelas dalil-dalilnya, ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan keesaan Allah. Ya ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Qala Ibnu Katsir berkata, innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik, min jahlihim, karena kebodohan mereka, da'ang Rasulullah, da'ang fi'il madhi lil jam'i wa fa'iluhu dhamir mustatir. Jadi dina da'ang teh aya fa'ilna dhamir tersembunyi, dhamir anu nyumput.
diperkirakan domir anu nyumput teh hum kembali nahum teh ka al musyrikin. Da'au mereka orang-orang musyrik mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati alihatihim untuk menyembah tuhan-tuhan mereka, ngajak ke Rasul teh. Wa ya'budu dan mereka beribadah ma'ahu bersama Rasul ilahu kepada ilah Rasul, yaitu kepada Allah. Jadi ngajak babarengan ibadah. Ngajak ibadah ke Rasul, ngajak ibadah ke pangeran maranana, ke patung-patung. Tuluy maranana rek ibadah ke Allah sareng Rasul gitu. Innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik min jahlihim karena kebodohan mereka, da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati alihatihim untuk menyembah tuhan-tuhan mereka. Wa ya'budu dan mereka akan beribadah ma'ahu bersama Rasul ilahahu kepada Allah. Fanazalatil ayah, maka turun ayat ini. Nyata kul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, telah diwahyukan ilaika kepadamu wa ilal ladzina min qablika dan kepada orang-orang sebelum kamu, maksudnya dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Allamu mauti'atun lil qasami, lam di awal ayat walaqad mauti'atun lil qasam, kedudukannya sama dengan sumpah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang, maksudnya kepada nabi-nabi min qablika sebelum kamu. Allamu mauti'atun lil qasami, lam di awal ayat walaqad mauti'atun lil qasami, kedudukannya sama dengan sumpah. Kalau sama dengan sumpah berarti yakni wallahi, demi Allah. Laqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal anbiya, jadi alladzina te anbiya, wa ilal anbiya'i qablaka, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. La in asyrakta, la in asyrakta, sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, layah batonna amaluka, niscaya akan hapus amalmu. Ai lain asyrakta ya Muhammadu, sungguh jika kamu mempersekutukan Allah wahai Muhammad, la yabtulanna, niscaya batal, wa yafsudanna, dan rusak, amaluka amalmu, amaluka sholihu, amal solehmu, wala takunanna minal khosirin, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Yakni wala takunanna fil akhirati, tentu kamu di akhirat nanti min jumlatil khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Bisa babi dzalik, dengan sebab itu. Wa hadza ala sabilil fardi wat taqdiri, ayat ini adalah hanya untuk perumpamaan dan pengandaian. Umpama itu, jadi hanya untuk berandai-andai. Wa illa, karena kalau tidak andai-andai atau sebab gitu,
Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qad asamahullah, telah dijaga oleh Allah. Wa hasyalahu ayyusyrika billah, tidak mungkin gitu, mustahil dia mempersekutukan Allah. Wa huwallazi jaa'a li iqamati sharil iman, padahal dia datang untuk menegakkan iman yang benar, wa tauhidi, dan menegakkan tauhid. Qala Abu Su'ud berkata, wal kalamu waridun ala tariqatil fardhi. Kalimat ini, ayat ini datang dengan menggunakan metode fard, artinya metode pengandaian, perumpamaan. Litahyijir rusul, untuk menjauhkan rasul-rasul dari kemusyrikan. Wa itnatil kafarati, dan untuk menciptakan keputusasaan orang-orang kafir. Wal izani, dan untuk memberitahukan atau untuk mendeklarasikan bihoyati syana'atil israqi wa kubhihi, betapa jahatnya syirik dan betapa buruknya syirik. Balillah fa'bud, karena itu hanya Allah, karena itu hendaklah hanya kepada Allah. Fa'bud, engkau wahai Muhammad beribadah. Akhlisil ibadata lillah, murnikan ibadah lillahi, hanya kepada Allah. Lillahi wahda, murnikan ibadah hanya kepada Allah. Ulah dicampur adukeun jeung ibadah ka salian Allah. Wala ta'bud ahadan siwa, dan janganlah engkau beribadah kepada siapapun selain Allah. Wa kum minasyakirin, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Wakun minasyakirin, jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur liin ami rabbika, atas nikmat Tuhanmu. Wallahu a'lam. Ayat-ayat yang diaksnamete surat Az-Zumar ayat 50 genap dugi ka ayat 4 dugi ka ayat 66. Tanu nama terakhir eta rujukanana tafsir Sofatut Tafasir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la'in asyrakta la'yahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Sadaqallah. Allahumma rahamna bil Qur'an imaman wa hudan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala sadatina ashabi Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya fi ni'matil qadir. Ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Salatan tulqi biha ru'ban haibata fi qulubil kafirin wa dhalimin wal hasidin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك واجعلنا لديك من المقربين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا